Halo, jumpa lagi dengan saya Asafio. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang interaksi dan faktor yang mempengaruhi interaksi antar wilayah. Tapi sebelum lanjut, simak iklan berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Baik, saya lanjutkan. Apa itu interaksi? Interaksi pengertian secara umum adalah suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku manusia. Nah, jadi interaksi ini bisa terjadi antara makhluk hidup, juga bisa terjadi dalam bentuk perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, macam-macam interaksi secara umum adalah tiga jenis atau tiga bentuk. Tadi saya katakan, mobilitas penduduk itu adalah suatu interaksi apabila penduduk itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, bisa itu dari satu kota ke kota yang lain, dari satu negara ke negara lain, atau dari satu provinsi ke provinsi lain, terserah. Yang penting, mobilitas penduduk itu adalah suatu perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini jika berkaitan dengan geografi. Kemudian, yang kedua adalah berkaitan dengan sosiologi komunikasi. Berarti interaksi ini antara satu individu dengan individu yang lain. Bisa satu dengan satu, bisa satu individu dengan satu kelompok. Nah, itu namanya komunikasi, interaksi antar individu. Kemudian, jika ide, barang, ataupun gagasan itu dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, maka itu namanya transportasi. Nah, jadi berkaitan dengan pengangkutan. Kalau ide sebenarnya nggak pengangkutan sih, tapi bisa dimasukkan ke situ. Nah, ini macam-macam interaksi. Kita akan fokus dengan eh, interaksi berkaitan dengan perpindahan tempat. Faktor apa yang mempengaruhi terjadinya interaksi ini? Maka secara umum ada tiga faktor yang mempengaruhi interaksi keruangan atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang pertama adalah regional complementary. Apa itu maksudnya? Regional complementary, wilayah yang saling melengkapi. Kalau kita melihat dari kata ini, berarti ada dua wilayah yang mereka itu memiliki satu sumber daya, tetapi kekurangan akan sumber daya yang lain. Misalnya, ini ada wilayah A yang kekurangan, misalnya ada wilayah A yang kekurangan, misalnya ada wilayah A yang kelebihan akan sayur. Apa ya, mungkin dia akan makan cuma sayur terus, kan nggak mungkin. Sebaliknya, ada wilayah B yang dia itu mungkin lokasinya dekat dengan pantai, sehingga dia itu banyak menghasilkan ikan. Tapi kan dia juga tidak mungkin makan ikan terus setiap hari. Maksudnya, dia pasti juga memiliki kebutuhan yang lain. Dua wilayah dengan dua kebutuhan yang berbeda dan mereka memiliki kelebihan akan suatu kebutuhan yang bisa mengakibatkan terjadinya interaksi antar wilayah atau interaksi keruangan ini. Kita ambil contoh yang lain. Misalnya, contoh kalau di Jawa Timur kita melihat Surabaya. Surabaya dia adalah suatu kota metropolitan
banyak pabrik-pabrik sehingga pasti menghasilkan barang produk buatan pabrik apapun itu, mau televisi, mau itu lemari es, mau itu apapun itu pasti tempat membuat barangnya di kota Surabaya. Sementara Kabupaten Nganjuk adalah suatu kawasan yang sangat mengandalkan sektor pertanian. Akibatnya, kawasan Nganjuk ini dia surplus akan bahan mentah atau surplus akan bahan pertanian. Karena Nganjuk dia kelebihan barang pertanian, dia nggak mungkin mengkonsumsi itu sendiri. Dia pasti akan menjual ke wilayah lain yang membutuhkan. Sementara Surabaya dia tidak mungkin memenuhi kebutuhan bahan pangan. Jadi dia pilihannya adalah menjual barang produksi pabrik-pabrik tadi ke daerah yang memang membutuhkan. Nah, akhirnya antara kota Surabaya dengan kota Nganjuk atau Kabupaten Nganjuk itu terjadi interaksi, saling memenuhi kebutuhan satu dengan yang lain. Faktor yang kedua adalah intervening opportunity. Apa itu? Intervening opportunity intinya adalah adanya suatu wilayah yang mengganggu hubungan dua wilayah yang sudah ada. Maksudnya bagaimana? Saya langsung beri contoh. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, tadi di alasan yang pertama, wilayah yang saling melengkapi ada kota Surabaya dan kota Nganjuk. Nah, kemudian ada Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto ini ternyata dia mampu menghasilkan banyak hasil pertanian, padi misalnya. Sementara di Mojokerto juga banyak pabrik-pabrik atau industri yang bisa menghasilkan barang yang itu juga dibutuhkan oleh penduduk Kabupaten Nganjuk. Efeknya apa? Jika sebelumnya hubungan antara Surabaya dengan Nganjuk itu sangat kuat, begitu kota Mojokerto ini muncul, yang dia itu kelebihan hasil pertanian dan juga kelebihan hasil produksi industrinya, maka hubungan antara dua wilayah ini menjadi terganggu. Kota Surabaya, dia akan mengambil produk dari Mojokerto. Kenapa kok ke Mojokerto? Kalau kalian perhatikan di peta, kota Mojokerto ini lokasinya jauh lebih dekat dengan Surabaya dibandingkan Nganjuk. Nah, kalau misalnya lokasinya lebih dekat, otomatis biaya transportasi itu menjadi lebih hemat atau bisa dikurangi. Hal yang sama juga berlaku. Nganjuk, dia akan berpikir, buat apa kita membeli barang dari Surabaya? Kita bisa membeli barang di Mojokerto, karena lokasinya memang lebih dekat Mojokerto. Nah, makanya di sini saya gambarkan, di sini gara-gara adanya Mojokerto sebagai pihak ketiga, hubungan antara Surabaya dengan Nganjuk itu menjadi terganggu. Hanya terganggu, bukan berarti tidak ada. Karena istilahnya kembali lagi mungkin ada banyak faktor yang akan mempengaruhi. Oh, ternyata Surabaya akan berpikir, ternyata barang walaupun dekat dengan kita, tapi Mojokerto kualitas pertaniannya nggak bagus misalnya. Itu juga bisa mempengaruhi. Jadi intinya ada pilihan lain selain Nganjuk dalam hal memenuhi kebutuhan pangan. Nganjuk juga sama, dia memiliki pilihan lain selain Surabaya dalam memenuhi kebutuhan produk industri. Ini maksud dari intervening opportunity. Jadi Mojokerto mencampuri atau mengintervensi hubungan antara dua kota yang sebelumnya sudah akrab. Kemudian, faktor yang ketiga adalah special transfer ability. Maksudnya,
pemindahan barang, pemindahan ide, pemindahan manusia. Berbagai pemindahan barang ataupun manusia ini pasti juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Bisa karena jaraknya yang jauh, biaya transportasinya yang jauh, atau infrastrukturnya yang tidak baik. Kita ambil contoh yang pertama, wilayah Jakarta, Surabaya, Jombang. Kalian lihat di peta. Penduduk Jombang ingin mencari pekerjaan. Pilihannya ada 2 kota. Kota terbesar di Indonesia yaitu Jakarta, atau kota terbesar kedua di Indonesia yaitu Surabaya. Penduduk Jombang melihat, oh jarak ke Jakarta itu 739 km. Sementara jarak ke Surabaya itu 76 km. Kalau misalnya ada pilihan untuk mencari pekerjaan yang lebih dekat dengan Jombang, kenapa tidak diambil? Nah, jadi dengan adanya jarak yang terlampau jauh, peluang orang untuk mencari pekerjaan di Surabaya dari Jombang itu lebih tinggi dibandingkan ke Jakarta. Contoh yang pertama. Atau misalnya perhatikan jalan ini rusak sekali, banyak lubang. Barang-barang yang akan dikirimkan dari satu tempat ke tempat lain melewati tempat yang jalannya rusak seperti ini. Apa yang terjadi? 1. Waktu pasti akan lebih lambat. 2. Biaya transportasi membengkak. Nah, kalau antara waktu, biaya ini juga tinggi, belum lagi kalau sering gerunjal-gerunjal, intinya tanahnya tidak datar seperti ini. Kalau misalnya truk atau alat transportasinya itu kan mungkin akan lebih mudah rusak dibandingkan kalau jalannya itu halus misalnya. Kalau misalnya biayanya itu membengkak, pasti berkaitan juga dengan biaya jualnya nanti. Barang yang dijual juga pasti akan lebih mahal sebagai kompensasi dari biaya transportasi. Atau contoh yang kedua sama, melewati jalanan yang macet. Jaraknya itu misalnya harusnya bisa ditempuh 2 jam. Tapi karena daerah yang dilalui sering macet, di daerahnya mungkin nggak ada jalan tol, ya kembali lagi biaya transportasinya juga akan membengkak. Sekedar bensin, itu aja sudah pasti akan mempengaruhi. Nah, jadi tempat-tempat yang jalanannya itu baik, banyak jalan tol, akses ke sana mudah, biasanya pemindahan barang atau manusia juga akan lebih tinggi dibandingkan kalau daerah itu tidak ada infrastruktur yang memadai. Berikutnya, perhatikan gambar ini. Rumah atau sekolah yang kelihatan tertinggal. Apa hubungannya dengan spatial transferability? Kalian perhatikan kalau di daerah-daerah dengan kayak akses internet yang tertinggal atau mungkin akses teknologi yang kurang, bisa jadi informasi-informasi yang up to date, yang kota-kota besar pasti cepat untuk menerimanya, di daerah-daerah yang masih tertinggal ini, mereka selalu akan ketinggalan. Diakibatkan memang tidak ada akses berkaitan dengan kayak teknologi internet atau mungkin surat kabar atau mungkin televisi, susah sekali dapat sinyal di daerah-daerah yang tertinggal seperti ini. Nah, jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Saya harapkan kalian sudah cukup jelas. Saksikan saya di video-video yang lain.